waktu pertama kali dengar judul Pesta Babi, saya juga nanya-nanya, kok ini Pesta Babi? Maksudnya semua orang datang sama-sama makan babi beramai-ramai atau babi di Jakarta yang sedang berpesta karena berhasil cari makan gitu ya. Oke, jadi hari ini saya ada di M Block Space di Jakarta Selatan. Saya akan menonton salah satu film karya si Pridale dan Dandi Dwi Laksono berjudul Pesta Babi gitu. Kita lihat ini sudah mulai antrean, sudah mulai panjang karena informasinya sudah ada sekitar 300 orang lebih yang menonton. Seperti apa filmnya nanti kita bisa saksikan bareng-bareng. Yuk. Jadi teman-teman yang sudah daftar itu nanti registrasi di sini. Setelah itu akan diberikan tanda pita seperti ini untuk bisa masuk ke dalam ruang pemutaran film. Saya sudah punya tanda merahnya, jadi kita coba masuk ke dalam. Semuanya harus diperiksa ya, jadi mulai dari apa barang bawaan, isi tas segala macam, supaya nanti nontonnya sama-sama nyaman. Sudah. Go to the assembly point, which is located at. Berikut adalah jalur evakuasi dari Lighthouse area menuju titik Ini sudah kumpul. mulai penuh. This is the evacuation route from Karena Lighthouse di area informasi to the tadi assembly point. 300 orang yang sudah mendaftar, bahkan ada beberapa yang memang masih waiting list karena nggak kebagian mendaftar online gitu. Mereka tetap mengantri di depan. Also available in these areas. Layar di depan akan menjadi pusat perhatian berikutnya bagi para pengunjung. Penyelenggara akan segera memutar film Pesta Babi yang bagi sebagian orang mungkin bukan sekadar cerita, tapi realita dan kenyataan selama ini tentang apa yang terjadi di tanah Papua. Selama film berlangsung, ruangan ini mendadak hening. Bukan sekadar hening yang kosong, namun ada reaksi yang tertahan. Saya menyaksikan gestur dari napas yang berat, tubuh yang bergeser, dan mata yang tidak berpaling dari layar. Bahkan, saya juga melihat mata yang nanar, pun dengan air mata yang menetes. Saya tidak akan menceritakan isi filmnya saat ini. Yang jelas, film ini meninggalkan sesuatu yang tidak selesai, bahkan saat kredit penutup muncul. Setelah pemutaran film selesai, acara berlanjut dengan sesi diskusi. Diskusi ini menampilkan Dandi Dwi Laksono selaku sutradara, serta Ari Rompas dari Greenpeace Indonesia dan Gispa Ferdinanda dari Pusaka Bentala Rakyat. Kawan-kawan, kita jangan melihat apa yang kita tonton hari ini itu sebagai sesuatu yang terjadi di jauh sana, tetapi ini di dekat kita, kawan-kawan. Dan kita melihat perbuatan PKI di sini, para pemerintah kolonial Indonesia. Tapi setelah nonton Pesta Babi, saya rasa ini bentuk tertinggi dari ironi yang dalam bentuk repetisi yang dibilang oleh novel tadi, gimana dulu sumber daya dan sebagainya dijajah oleh kolonial, sekarang berubah jadi kooperasi.
beda tapi logikanya sama gitu. Kita yang di Jakarta ini yang merasakan keuntungannya dan yang menangis di sana, yang susah di sana adalah masyarakat Papua. Kolonialisme ini kan dekat dengan rasisme dan diskriminasi ya. Apakah mereka merasa jadi memang mohon maaf orang OAP ini adalah masyarakat di bawah mereka, mungkin mereka pantas mendapatkan itu. Apakah dari pengalaman para pembuat film melihat fakta-fakta seperti itu? Ini Tuhan saja dong tidak takut. Tuhan saja dong tidak takut. Hari Minggu saja kerja. Tuhan saja dong tidak takut. Memang ini biawak betul ini orang-orang ini ya. Sangat-sangat tidak ada takut-takutnya begitu. Kita tuh biasa kan kalau misalnya pergi ke gereja terus lihat salib di depan tuh langsung ada Roh Kudus masuk untuk jadi lebih sopan begitu. Jadi lebih Tapi ini tidak, ini salib sudah dipasang tetap. Ada ekskavator, ada bulldozer dari sebelah begitu. Dan ini teman-teman satu hal yang menyedihkan sekali bagaimana rezim ini kemudian tidak memegang sendiri apa yang mereka bilang, mereka sebut-sebut dengan toleransi dan segala macam, toleransi umat beragama apa segala macam. Itu simbol salah satu umat beragama yang kuat di tanah Papua sudah dipasang di situ, tidak dihargai. Di mana mereka mau menghargai mereka punya rakyat, mereka mau menghargai Tuhan saya tidak dihargai, apalagi menghargai rakyat ini. Kita ini sampah-sampah saya remah-remahan. Militerisme yang sekarang kita alami mendapatkan legitimasinya di Papua. Sejengkel-jengkelnya orang dengan kelakuan tentara di jalanan. Sejengkel-jengkelnya orang melihat tentara atau truk tentara ngelindes orang terus kabur. Sejengkel-jengkelnya orang melihat tentara bunuh bos rental mobil misalnya. Sejengkel-jengkelnya, begitu urusannya sudah KKB, urusannya sudah Papua, nasionalisme, sebagian masyarakat kita akan permisif. Ya. Jadi tolong ajak keluarga, teman-teman handetolan untuk minimal mau membicarakan film ini. Nanti pada saatnya juga akan bisa ditonton oleh banyak orang, tapi diskusi-diskusi yang intens seperti ini penting banget untuk kita mulai melihat di mana koordinat kita dalam pentas kolonialisme ini. Apakah kita sebagai cheerleader, sebagai taxpayer yang memungkinkan justru semua deployment ini terjadi, sebagai enabler, di mana koordinat kita dalam situasi ini. Tadi di film sebenarnya udah menarik ke belakang juga bagaimana kolonialisme Barat itu juga bagian dari penaklukan, tapi dalam konteks perubahan iklim, salah satu akar dari buruknya perubahan iklim yang saat ini kita sudah sebut sebagai krisis iklim itu adalah soal kolonialisme. Gitu. Diskusi malam ini mungkin tidak akan menutup semua pertanyaan dan mungkin itu bukan tujuannya. Yang terjadi di ruangan ini lebih dari sekadar nonton film. Ini tentang mendengar, berbagi, dan pelan-pelan menyadari. Saya pun menemui sejumlah pengunjung dan mencoba meminta pandangan atau testimoni usai menyaksikan film Pesta Babi. Nah, tadi sempat terekam di kamera kami, sempat terharu, sedih segala macam. Nah, apa yang terjadi setelah menonton film ini? Bagiku tuh Papua tuh ketika berbicara Papua tuh selalu emosional ya Kak. Aku nggak punya kata-kata yang mewakili, tapi itu cukup cukup menyayat hati sih. Tadi juga di sesi diskusi teman-teman ada yang bertanya apa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Itu sebetulnya masih sangat berputar sih di kepala apa langkah konkret yang bisa dilakukan, tapi lewat film ini seenggaknya kita bisa lebih tahu lagi apa yang terjadi sih. Ini kan jadi satu pembelajaran baru ya, pengetahuan baru soal kolonialisme baru bahkan. Nah, gimana Mas Daniel? Sepenting apa kemudian film ini harus terdistribusi misalnya ke teman-teman muda, ke teman-teman Gen Z misalnya, soal apa yang tadi, model-model penjajahan baru yang kita lakukan tadi. Sepenting apa? Penting banget sih, penting banget. Kenapa? Karena melihat bahwa saat ini sejarah itu mau ditutupi, kelihatan bahwa Fadlizon contohnya berusaha menutupi sebagian dari sejarah kita.
akan sangat penting sekali bagian-bagian sejarah yang tidak tertulis itu di buku-buku sekolah itu terus disuarakan, dan generasi saat ini Gen Z dan bahkan nantinya Gen Alpha dan seterusnya itu mengetahui apa sebenarnya terjadi, apa yang mungkin mereka tidak dapat di sekolah dan tidak akan dapat di sekolah gitu. Jadi ada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, fakta-fakta alternatif yang mereka harus tahu bahwa negara ini sudah menjajah. Ya, mereka belajar dari sekolah bahwa negara ini pernah dijajah, tapi yang tidak mereka belajar di sekolah adalah, yang tidak kita belajar di sekolah adalah negara ini sudah dan sedang dan terus menjajah. Dari setelah menonton film Pesta Babi ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tangkap bareng-bareng, bahwa film Pesta Babi ini bisa menjadi salah satu bentuk lain, bisa menjadi salah satu alat lain bagaimana mendukung atau memperkuat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya teman-teman di Papua sana, dalam mempertahankan haknya, mempertahankan lahannya gitu, menghadapi situasi yang sangat pelik ke depan yang akan mereka hadapi gitu. Dan ini bisa menjadi salah satu hal juga bahwa ini bisa diperluas, dan ke depan teman-teman yang mau tahu lebih jauh soal apa yang terjadi di Papua bisa segera mendaftarkan diri untuk membuat nobar-nobar di tempatnya, membuat diskusi-diskusi di tempatnya gitu. Ini bisa jadi salah satu hal yang minimal bisa kita lakukan. Papua bukan